Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Wassalatu wassalamu ala ashrafil makhluqat Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyil ladzi wulida wa bu'itha bi Makkah thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikaruniakan kesempatan, kesehatan pagi hari ini dan mengawali aktivitas kita dengan tazkirah. Mudah-mudahan tazkirah yang kita lakukan itu seperti yang disampaikan oleh referensi agama kita. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa fadzakir, bertazkiralah, fa inna dzikra, karena sesungguhnya zikir itu saling mengingatkan itu tentang ilmu-ilmu agama, boleh ringan-ringan, tapi itu tanfa'ul mu'minin, itu senantiasa berguna bagi orang-orang yang beriman. Nah, insyaallah pemirsa sekalian, salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, agama senantiasa hadir untuk memberikan arahan, memberikan penerangan, memberikan pencerahan agar hidup hamba Allah itu memang cerah, melahirkan optimisme, semangat, lalu benar. Karena kehidupan kita itu ada standarnya. Bukan hanya mau baik, bukan hanya mau optimis, tapi tidak benar. Makanya Rasulullah tegaskan bahwa dalam hadis syarif, hadis yang sangat populer, hadis yang mulia, Nabi tegaskan begini: may yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa hamba Allah, jadi tanda-tanda bahwa hamba Allah itu dikehendaki baik. Jadi jangan mengklaim kita baik, lihat tanda-tandanya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki hidupnya menjadi baik, yufaqihhu fid dini, maka dia akan diberikan pemahaman fikhi tentang agamanya. Jadi tidak boleh kita sebagai muslim merasa sudah beragama sementara tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk mencoba mendalami agama kita, tidak ada waktu mempelajari dan mengulang-ulanginya. Kenapa ini? Karena jangan sampai menjalankan agama justru jauh dari tuntunan agama. Nah, pagi hari ini kita mencoba mengangkat tema menyegerakan sholat atau menyegerakan waktu sholat. Apa maksudnya? Saya bacakan dalilnya begini. Pada surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa innas sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina, wajib atas orang-orang mukmin, kitaban mauquta,
kewajiban yang ada waktunya. Jadi Allah yang tentukan waktunya. Nah, kalau begitu kita harus mengetahui waktu sholat itu minimal awalnya dan akhirnya. Dari 5 waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, mana waktu awalnya, sehingga kita segerakan, dan mana akhirnya. Sebenarnya ada juga waktu pertengahan. Jadi ada waktu mulia, ada waktu pertengahan, ada waktu karaha. Bahkan karaha tahrim, kalau akhir. Tapi kita lihat begini. Tuntunannya, saya sengaja baca kitab Kifayatul Akhyar, saya baca karya ulama yang hidup di abad ke-9 Hijriah, namanya Taqiyuddin Al-Hisni. Dalam kitabnya ini disebutkan begini. Rawa Ibnu Abbas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh sepupu sekalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abbas, Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya letterlet dulu ini, karena ini asalnya. Bagaimana menyegerakan waktu sholat, boleh ndak pertengahan, bahkan boleh ndak, sah tidak kalau di waktu akhir. Nah, saya baca dulu dalilnya. Ammani Jibril alaihi salatu wassalam. Saya, kata Nabi ini, saya diimami langsung oleh Jibril. Nah, itu. Jadi Jibril menjadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam indal baiti di Masjidil Haram, di Baitullah, marrataini, 2 kali. Maksudnya 2 waktu. Ini kita cermati dulu. Fasalla biyadh-dhuhra hina zalati syamsu. Pertama, Jibril mengimami saya sholat zuhur pada saat tergelincirnya matahari. Kita konversi ke Indonesia, kalau pas jam 12 itu bayangan sesuatu atau bayangan manusia pas di kakinya. Itu belum zuhur. Tapi zalat, menyeberang sedikit, tergelincir sedikit, masuk waktu zuhur. Di situ Jibril mengimami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. 2 opini yang berbeda. Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. kebijakannya. Itu adalah haknya presiden. 2 arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi Jibril alaihissalam di awal diwajibkannya sholat dalam Islam kepada Nabi SAW, Jibril langsung menjadi imam. Sholat pertama adalah zuhur pada saat awal tergelincirnya matahari, konversi bahasa Indonesianya jam 12 lewat 1 menit. Kira-kira bahasa memudahkannya itu, padahal tidak harus begitu. Tapi kira-kira gitu, jam 12 lah. Kemudian, wa shalla bil asra hina kanat dhilluhu mithlahu. Kemudian Jibril mengimami Nabi sholat asar pada saat bayangan sesuatu sama panjangnya. Kalau saya misalnya 1,1 meter 68, maka kalau bayangan saya 1 meter 68 cm masuk waktu asar. Jibril imami Nabi di sini. Kemudian wa shalla bil maghriba hina aftara shaim. Saya diimami oleh Jibril untuk sholat maghrib pada saat buka puasanya orang. Buka puasa itu sangat disunnahkan begitu beduk. Pukulan pertama atau kalau azan yang ditunggu huruf A-nya Allahu Akbar langsung buka. Jangan selesai azan. Nah, sholat maghrib ditunjukkan oleh Jibril pada saat mengimami Nabi SAW. Wa shalla bil isya hina ghaba syafaqul ahmar. Nabi memimpin sholat isya kepada Nabi pada saat hilangnya asyafaq al-ahmar, awan merah. Kalau Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang berbahagia, perhatikan keluar dari rumahnya, di teras rumahnya, perhatikan itu awan merah. Kalau normal cuaca, itu merah, pas maghrib. Kalau hilang ini sekitar 1 jam, taruhlah misalnya kita katakan jam 19, maka disitulah Nabi diimami oleh Jibril sebagai waktu isya awal. Wa shalla bil fajra hina harumat ta'amu wasyarabu lis-shaim. Nabi dipimpin sholat oleh Jibril atau dipandu, dikasih contoh informasi bahwa waktu sholat fajar itu seperti ini pada saat imsaknya seseorang, artinya azan subuh. Jadi pada saat sholat subuh itu awalnya begitu imsak datang, sholat subuh awal. Kemudian pemirsa sekalian, ini semuanya awal waktu. Hari berikutnya, falamma kana al-ghad shalla bi dhuhra. Besoknya Jibril memimpin sholat zuhur kepada Nabi hina kana dhilluhu mithlahu. Ini akhir waktu pemirsa sekalian. Saya sengaja sebut ini agar wawasan kita jelas dalam fiqh. Salat zuhurnya Nabi dilakukan pada saat bayangannya sama panjangnya. Kalau dikonversi tadi atau diketemukan tadi akhir salat, awal salat asar pada saat bayangan sesuatu sama dengan panjangnya. Nabi dipimpin Jibril sholat di situ untuk sholat zuhur. Demikian sebaliknya, saya singkat sedikit ini, sholat asar dilakukan oleh Nabi SAW bersama Jibril pada saat bayangan sesuatu 2 kali panjangnya. Jadi kalau asar itu 1 meter bayangan, maka jelang maghrib 2 meter, di situ sholat asarnya Nabi. Pemirsa sekalian, saya baca dulu maghribnya, karena hanya ini yang beda. Pada saat hari kedua Nabi dipandu oleh Jibril, diimami oleh Jibril, hanya di sholat maghribnya Nabi tetap pada saat buka puasa. Di awal waktu sholat maghribnya awal maghrib, di hari kedua sama, begitu waktu berbuka. Sementara isya dan subuh semuanya molor ke belakang. Apa maknanya pemirsa sekalian? Dalam menetapkan waktu, Rasulullah SAW langsung dipandu oleh malaikat Jibril diimami bahkan. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, perawi sumber hadis yang asli, yang sahih. Maka maknanya, fikihnya kepada kita harus jelas di sini. Jangan disalahfahami, mohon maaf. Awal waktu masing-masing ada, dipandu oleh Jibril. Akhir waktu juga dipandu oleh Jibril.
Maka Nabi SAW bersabda, "Summal tafata ilayya." Lalu Jibril menghadap kepada Nabi. Wa qala ya Muhammad, wahai Nabi, hadza waqtul anbiya'i min qablika. Inilah waktu-waktu salat beberapa nabi sebelummu. Wal waktu ma baina hadzainil waqtaini. Waktu salat itu ada di tengahnya. Disimpulkan oleh ulama fikih, pemirsa sekalian, bahwa dalam salat, satu salat itu ada namanya waktu, awal waktu, dan itu aula atau waktu afdol, lebih utama. Kemudian pertengahan waktu, fleksibilitasnya sah, tidak makruh, pertengahan. Tapi akhir waktu itu namanya karahah, mulai makruh, belum haram, bahkan masih sah. Sekali lagi pemirsa sekalian, saya harus belajar menjelaskan ini agar tidak disalahfahami bahwa sah tinggi pada yang sholat kalau bukan di awal waktu, bukan itu. Oleh karenanya pemirsa sekalian, kita tambahkan bahwa dalam Islam kita kemudian kenal pentingnya mengenal waktu karena sahnya. Tidak boleh karena kita mau menyegerakan waktu, belum azan, ini karena jangan sampai ada. Nah, itu kan Pak Ustaz bilang, segerakan waktu. Sudah berwudu memang jam 11.45. Sudah siap di depan sajadah jam 11.50 misalnya. Padahal waktu zuhur pasnya jam 12. Tidak boleh di situ. Termasuk kaitannya dengan rangkaiannya. Misalnya di hari Jumat. Untuk memudahkan kita katakan waktu zuhur atau waktu Jumat pas jam 12. Maka rangkaiannya bagi yang masjid ada azannya, ada khutbahnya. Karena rangkaian khutbah itu ada di waktu zuhur atau ada di waktu Jumat, tidak boleh hanya sholatnya yang dilakukan pada saat pas jam 12, tapi termasuk khutbahnya. Sudah berjalan di jamaah kita, di kaum muslimin ini sudah masyhur. Hanya saja dalam fikih kita ulang-ulangi. Jangan sampai ada yang menerapkan, wah ini kan kita sholat Jumatnya di kantor nih. Ada meeting sebentar, rakor. Kalau begitu kasih cepat. Sholatnya saja yang pas jam zuhur atau pas jam Jumat. Tidak boleh. Karena rangkaian khutbah bagian dari sholat Jumatnya. Pemirsa sekalian, ini butuh pemahaman, butuh ketenangan, dan butuh saling mengingatkan yang begini-begini ini, termasuk menularkannya kepada pengelola masjid kita, entah itu orang tua, entah itu anak-anak kita yang mulai soleh, mulai berbakti dan rajin ke masjid. Yang begini-begini ini harus dijelaskan baik-baik. Terutama sekarang di masjid-masjid kita itu kan sudah ada timer. Jadi waktu-waktu itu harus pas mengikuti seperti ini. Itulah sebabnya perlu ditambahkan pemirsa sekalian, dalam setiap sholat itu selain ada namanya waktu afdol, paling utama, awal waktu, itu nomor satu itu. Nanti kita jadikan tema tersendiri. Ada kita kenal dengan waktu muwassa, waktu longgar, milih. Apa gunanya milih? Bahwa kita pertama mau awal waktu atau menyegerakan waktu salat. Tapi dalam ayat-ayat Quran maupun hadis Nabi, bukan hanya, ini penting ini, bukan hanya menyegerakan waktu salat lalu buru-buru. Bukan. Sehingga salatnya lari. Itu juga bukan. Bahwa kita bahas tema menyegerakan adalah menyiapkan diri lebih awal dan melaksanakan sholat di awal waktu, tapi tetap dengan tenang. Ayo kita perhatikan apa yang substansi dalam sholat. Dalam surah Al-Mu'minun itu Allah tegaskan,
Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang mukmin yang alladzina hum fi sholatihim, yang dalam sholatnya khasyi'un, khusyuk. Jadi dua hal yang harus bisa kita manage baik-baik dalam hal sholat kita siapkan adalah awal waktu dan tetap khusyuk. Khusyuk hanya bisa kalau disiapkan baik-baik dan kita mengamalkannya dengan tenang. Saya mau garis bawahi bahwa kalau kita membahas segerakan waktu, bedakan dengan benar bahwa menyegerakan waktunya bukan berarti buru-buru sehingga sholatnya buru-buru, bacaannya tidak baik. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas noken sebagai kotak suara dan noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih memperdalam atau mereview lebih sering tentang sholat, karena secara awal, secara klasik kita paham bahwa sholat adalah pondasi atau modal utama hidup seorang mukmin. Bahkan kalau kita kenal bahwa sholat itu imaduddin, nah ini rangkaiannya, tahu waktunya, tahu tujuannya sehingga bisa mendatangkan khusyuk. Ada hadis lagi Nabi begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Amal yang menjadi kunci diterimanya oleh Allah amalan-amalan manusia. Boleh jadi ini difahaminya di akhirat, bahwa pada saat orang pernah sholat, pernah haji, pernah zakat, pernah berinfak, pernah berjihad, pernah berbakti kepada orang tuanya, bahkan amalannya lain banyak, maka banyak yang memahaminya akan diterima semuanya oleh Allah kalau sholatnya diterima. Itu benar. Jadi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza qubilat qubila sa'iru amalihi. Kalau salat diterima, maka diterima seluruh amalan kita. Apabila rusak, maka ditolak semua amalan kita. Itu insya Allah di akhirat. Di dunia apa dampaknya kalau itu? Apa? Di dunia juga begitu pemirsa sekalian. Sudah banyak di antara kita yang merasa
menjadikan sholat itu menjadi modal baik, motivasi, semangat dalam berinteraksi di masyarakat. Sudah banyak kaum muslimin merasakan hidupnya ada berkah, merasakan hidupnya berguna. Kenapa bisa? Karena pada saat orang melaksanakan sholat, apalagi tepat waktu, di awal waktu, dia merasa dirinya menjadikan dirinya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia hamba Allah, maka dia berinteraksi di masyarakat itu secara sawa, setara. Menghargai setara, loyal juga setara. Maksudnya setara itu adalah pimpinan tetap dihormati. Bukan setara dalam arti menyepelekan, bukan. Tapi ada modal yang sangat baik, ada sebuah jiwa yang motivasi menjadi inspirasi seseorang kalau sholatnya baik. Pemirsa sekalian, terlalu banyak di antara kita yang merasa ada yang hilang, merasa ada singkarut begitu, merasa ada problem kalau sholat kita belum selesai. Bagi pemirsa saya yang sudah tepat waktu melaksanakan sholat, tiba-tiba ada pekerjaan yang sangat mendesak dan tugas pokok misalnya. Ada waktunya ditentukan hanya jam sekian. Kita hitung-hitung, taruhlah misalnya saya ilustrasikan zuhur. Zuhur itu waktunya kan dari jam 12 sampai jam 3. Hanya bisa diterima oleh atasan, diminta, misalnya disuruh bikin sambutan. Harus selesai baik-baik ini sambutan. Ini wajah kantor saya, misal ini. Ini sambutan pimpinan saya, ini program yang penting. Kalau kita belum sholat, buru-buru ini maunya pimpinan. Boleh jadi cara mengerjakan itu tidak menenangkan hati. Tidak datang keyakinan bahwa bagus ini, konsep ini. Tapi kalau kita mencoba mendahulukan pekerjaan ini penting, program kantor, program instansi, tapi kalau saya dibimbing oleh Allah, akan jauh lebih sempurna, lebih yakin. Dilakukan pada saat orang melakukan salat, maka dia akan yakin, benar ini. Sudah ada bimbingan dari Allah. Tapi kalau dipaksakan konsepnya selesai, masuk waktu, lewat jam 2, misal ini, maka kita akan ada rasa berutang di situ. Di situ manfaatnya, apa yang kita sebut dengan qubila sairu amalihi. Seluruh amalan kita akan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bukti bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau agama mau baik, maka sholatnya harus baik. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali menyegerakan waktu sholat. Hakikatnya adalah bagaimana menyiapkan diri pada waktu sholat kita yang sangat singkat kita gunakan. Dalam sehari semalam, 24 jam itu, kalau kita perbaiki sholat, 10 menitlah dengan seluruh rangkaiannya, zikirnya, 10 menit saja. Maka kita hanya menggunakan waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepadanya dengan baik-baik, 50 menit. Yang lain Allah katakan gunakan 23 jam, bahkan lebih. Tapi perbaiki sholatmu. Nah, substansi kita mengangkat tema hari ini menyegerakan waktu sholat adalah menyiapkan diri sengaja untuk sholat. Lalu sholatnya memang tepat waktu, tapi juga tetap terjaga inti dari sholat itu. Tetap ada khusyuknya. Karena saya mau mengajarkan pada diri saya, menyegerakan waktu sholat bukan buru-buru, bukan. Karena kalau buru-buru tidak masuk substansi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan sholat bisa mengantar kita mencegah dari hal-hal yang
tidak menenteramkan kita. Apa yang tidak menenteramkan? Kalau ada yang salah-salah dalam melaksanakan aktivitas hari-hari kita. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agak terbatas menyampaikan tema ini, tapi mudah-mudahan Allah memberikan maunah dan hidayahnya kepada kita sekalian, mengarungi hari-hari dan tugas-tugas kita, tetap lebih mengutamakan hak-hak Allah dan memayungi amalan-amalan kita yang lain, insyaallah. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.